Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alung Husamuddin Hamid, NIM 1905036107 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang asuransi syariah. Menurut Fatwa MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah atau takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk dasar hukumnya sendiri, dasar hukum asuransi syariah dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Prinsip dasar yang digunakan oleh asuransi syariah adalah berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan tanggung jawab dan persaudaraan peserta. Dalil lain yang menjadi landasan hukum berdiri dan berkembangnya asuransi syariah adalah Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI/X/2000. Asuransi syariah memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Lalu ada lagi menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi lagi. Lalu ada juga pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Asuransi syariah memiliki fungsi juga sebagai tabungan, karena jumlah uang yang sudah kita bayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Lalu ada juga tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Asuransi syariah memiliki peran yang sangat penting, yaitu asuransi syariah bisa menanggung resiko pemegang polis, di mana pemegang polis dapat menggunakan dana tersebut jika terkena musibah, serta bisa dipindahkan kepada pihak keluarga lain. Dalam asuransi syariah memang tidak mengenal dana hangus. Pemegang polis masih bisa mendapatkan dana meskipun sudah melebihi batas yang disepakati. Prosedur operasional asuransi syariah memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, akad dalam asuransi syariah. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh yang dimaksud dalam ayat 1 Fatwa DSN MUI adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruk adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak-hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Lalu cara dan waktu pembayaran premi dan jenis akad tijaroh atau akad tabaruk, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Yang kedua, kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan tabaruk adalah: dalam akad tijaroh, perusahaan bertindak sebagai mudhorib, yaitu pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Dalam akad tabaruk, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kemudian tata cara pengelolaan atau investasinya
tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Perusahaan tidak menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga atau riba agar terhindar dari gharar atau akad yang tidak jelas. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Sejak lahirnya pada tahun 1994, asuransi syariah terus bertumbuh dan berkembang dengan menekankan bahwa asuransi syariah memiliki sistem yang lebih manusiawi, meringankan, adil, dan menenteramkan. Perusahaan penyedia asuransi syariah berusaha menarik orang sebanyak mungkin. Hasilnya, ada peningkatan dalam bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dirangkum dalam data yang dipaparkan Asosiasi Asuransi Syariah. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh perusahaan perasuransian syariah di Indonesia, yaitu Prudential Indonesia. Prudential Indonesia berdiri pada tahun 1995 dan mereka mendirikan unit syariahnya pada tahun 2007. Prudential memiliki tagline Listening, Understanding, and Delivering. Prudential Indonesia memiliki 4 pilar misi, yaitu semangat untuk selalu menjadi yang terbaik, organisasi yang memberikan kesempatan belajar, bekerja sebagai suatu keluarga, dan integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak. Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasarannya yang berada di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang. Prudential juga memiliki beberapa kantor pemasaran mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sekitar 383 KPM. Prudential Indonesia memiliki nilai-nilai inti. Yang pertama, berinovasi dan menciptakan peluang. Yang kedua, menunjukkan rasa peduli dan memahami. Yang ketiga, bekerja sama. Dan yang keempat, memberikan yang terbaik. Produk-produk yang ditawarkan oleh Prudential Syariah, di antaranya ada Pro Cinta, Pro Protection Syariah, Pro Solusi Sehat Syariah, Pro Aman Syariah, Pro Link Syariah Care, Pro Medical Cover Syariah, Pro Link Syariah Education Protection, Pro Link Syariah Generasi Baru. Sekian penjelasan saya mengenai perusahaan perasuransian syariah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.